Sebelumnya ada yang tahu materi pembahasan kita hari ini tentang apa? Materi hari ini kita akan membahas tentang budaya hidup bersih dan sehat. Di tengah pandemi corona ini sangat penting untuk kita selalu menjaga perilaku hidup bersih dan sehat agar virus corona tidak dapat dengan mudahnya tersebar. Sebelumnya, apa adik-adik sudah tahu nama lengkap dari virus corona itu apa? Virus corona memiliki nama lengkap Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, atau dapat kita artikan virus corona tipe 2 yang menjangkit pada alat pernapasan akut, atau mungkin kalian lebih kenal dengan COVID-19. COVID-19 ditemukan pertama kali di Wuhan pada bulan Desember 2019. Virus ini sudah menjangkit hampir pada seluruh bagian dunia, termasuk Indonesia. Menurut data WHO, lebih dari 13 juta kasus terkonfirmasi, sedangkan sekitar 573 jiwa telah meninggal. Sementara Indonesia menempati urutan ke-25 dengan jumlah kasus terkonfirmasi kurang lebih 80.000 dan jumlah kematian sebanyak 3.700. Sebelumnya, apa adik-adik tahu mengapa virus corona dapat dengan mudahnya menyebar di antara manusia di seluruh dunia? Itu karena virus corona merupakan tipe virus droplet. Contohnya, saat kalian bersin, virus yang ada dalam mulut kalian akan ikut keluar bersama dengan ludah dan menginfeksi jaringan di sekitar kalian. Contohnya mungkin meja atau kayu. Saat virus tersebut hinggap di meja atau kayu tersebut, kemudian tangan kalian menyentuh benda tersebut dan secara tidak sengaja tangan kalian menyentuh bagian mata, hidung, dan mulut, dapat menyebabkan virus itu masuk ke dalam tubuh kalian. Oleh sebab itu, virus corona sangat cepat menginfeksi manusia. Gejalanya pun hampir sama dengan demam biasa dan flu. Oleh karena itu, kalian harus selalu hati-hati ya. Karena virus corona termasuk virus droplet, alangkah lebih baiknya jika kalian bersin, kalian menutup mulut kalian. Kemudian tangan kalian bersihkan dengan hand sanitizer atau cuci tangan. Ini merupakan salah satu perilaku hidup bersih dan sehat pada masa pandemi ini. Selain itu, usahakan juga sebisa mungkin meminimalisir keluar dari rumah, hindari kerumunan, hindari keramaian, physical distancing, dan juga lakukan social distancing. Apa itu social distancing? Social distancing dilakukan agar kalian tetap terjaga pada jarak aman, yaitu minimal 1 meter. Hal ini untuk mencegah jika ada orang yang terkena virus corona akan menularkan ke tubuh kalian. Penggunaan masker sebaiknya memang menggunakan masker sekali pakai atau masker medis, tapi karena masker medis diperuntukkan untuk garda terdepan kita, yaitu para anggota kesehatan, maka akan lebih baik jika kita menggunakan masker kain. Hanya saja penggunaannya akan lebih baik jika satu hari cuci sehingga sekali pakai. Kemudian jangan lupa cuci tangan memakai sabun. Kenapa harus memakai sabun? Karena virus atau bakteri akan larut bersama dengan air karena terikat oleh partikel sabun. Jika hanya air saja, virus tersebut tidak akan dapat terikat dan tidak dapat larut dalam air. Karena itu perlu bantuan sabun. Atau jika kalian memiliki hand sanitizer, kalian dapat menggunakan hand sanitizer. Kenapa harus hand sanitizer? Karena hand sanitizer memiliki kandungan alkohol yang cukup tinggi. Alkohol ini dapat membuat kuman, bakteri, atau virus yang ada pada tangan kalian mati sehingga kalian tercegah atau tidak dapat terinfeksi oleh virus corona ini. Semoga informasi ini bermanfaat ya, dan kalian tetap menjaga diri kalian, keluarga kalian, serta orang-orang di sekitar kalian dengan berlaku bersih dan sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang Ibu ucapkan. Selamat bergabung dengan sekolah kita tercinta SMK PPN Tanjung Sari.
Mudah-mudahan kalian betah, bisa beradaptasi. Hari ini hari ketiga MPLS online. Mudah-mudahan kalian masih semangat. Mudah-mudahan semua yang disampaikan sama pemateri sebelumnya ataupun nanti itu bisa kalian terima dengan baik. Nah, hari ini Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Vina Widya Hayati. Ibu mengajar mata pelajaran biologi. Hari ini Ibu diberi tugas sekolah untuk memberikan materi tentang narkotika dan dampaknya, khususnya bagi remaja, anak-anak seusia kalian yang notabene saat ini sedang dalam masa-masa ingin tahu, sedang dalam masa-masa mencari jati diri. Mudah-mudahan kita semua, kalian khususnya, itu tidak pernah mendekati sesuatu yang namanya narkoba. Karena apa? Bahayanya luar biasa. Apa bahayanya? Sebelum Ibu jelaskan dampaknya dan bahayanya bagi kehidupan kalian, Ibu akan perlihatkan satu buah video. Dilihat baik-baik ya. Video ini Ibu ambil dari webnya BKN, BNN, Badan Narkotika Nasional. Dilihat ya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Pencegahan penyalahgunaan narkoba dilakukan untuk memastikan perkembangan anak-anak berlangsung secara sehat dan aman, agar mereka dapat mewujudkan bakat serta potensi mereka dan bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, maupun negara. Anak-anak yang memasuki dunia sekolah akan beradaptasi dengan lingkungan baru. Ketika lulus sekolah dasar, ada masa transisi ke SMP dan kemudian ke SMA. Tiap tahap maka akan berbeda pula lingkungannya, sehingga anak harus selalu melalui proses adaptasi baik sosial, psikologi, dan pendidikan. Semakin besar pertumbuhan hingga lanjut perguruan tinggi, maka anak akan semakin jauh dari orang tua, atau dapat dikatakan kurang mendapat pengawasan dari orang tuanya. Tidak hanya itu, terkadang permasalahan di rumah seperti pola komunikasi yang tidak efektif di dalam keluarga juga akan membangkitkan sikap penolakan anak terhadap aturan yang sudah dibuat. Terjadinya kekerasan hingga perceraian orang tua dan kerap pindah domisili harus dihadapi oleh para anak-anak tersebut. Di saat bersamaan, mereka juga dapat menghadapi situasi peredaran narkoba yang marak terjadi di lingkungan sekolah, bahkan teman mereka sendiri yang menggunakan narkoba. Hal tersebut merupakan faktor resiko bagi seorang anak rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Sekolah dan perguruan tinggi juga terkadang menggunakan metode mengajar yang bersifat pasif, sehingga tidak ada kedekatan secara emosional antara kedua pihak tersebut. Adanya jarak serta kebutuhan yang tidak terpenuhi tersebut juga menjadi faktor resiko bagi para pelajar dan mahasiswa menjadi rentan menyalahgunakan narkoba. Semua faktor resiko tersebut dapat dicegah dengan berbagai macam cara. Orang tua yang menjalani pola hidup sehat dan aman, serta selalu dekat dengan anak, dapat menciptakan suasana kehangatan dan saling percaya di antara anggota keluarga. Tidak hanya itu, orang tua yang tetap memantau kegiatan anaknya dan dapat menerapkan disiplin di dalam keluarga secara konsisten dan efektif dapat membantu seorang anak memiliki kepribadian yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Orang tua juga dapat menerapkan pola komunikasi tentang pentingnya keluarga sehat, serta menyempatkan waktu untuk anak dan keluarga. Berikan dukungan kepada anak baik kognitif, emosional, sosial, dan keuangan, mampu memecahkan dan menyelesaikan masalah keluarga, dan mau menolong anak untuk meraih impian dan tujuan hidup mereka. Tidak hanya itu, para pelajar dan mahasiswa juga bisa mengikuti berbagai program pelatihan keterampilan pencegahan yang fokus agar mereka mampu mengontrol dirinya
agar dapat membantu dan meningkatkan kesadaran emosional serta mampu berkomunikasi dan memecahkan masalah sosial yang sedang dihadapinya. Jauhi dan lindungi keluarga kita dari keganasan narkoba. Mari berjuang bersama Badan Narkotika Nasional guna menyelamatkan masa depan bangsa. Kami mengajak setiap anak dan orang tua, pelajar dan pengajar untuk tidak berdiam diri, untuk tidak bersikap apatis. Kenali, peduli, dan dekati, karena satu nyawa terlalu berharga untuk disia-siakan, dan 1000 nyawa masih belum cukup untuk kita selamatkan. Jangan pernah berhenti, terus gapai harapan baru yang lebih baik demi Indonesia bebas narkoba. Film ini dipersembahkan oleh Direktorat Diseminasi Informasi, Deputi Bidang Pencegahan, Badan Narkotika Nasional. Sangat jelas ya pemaparan dari BNN bagaimana itu narkoba, tapi alangkah lebih baiknya Ibu sedikit memberikan penjelasan supaya kalian bisa lebih mengenal. Nah, narkotika itu apa? Narkoba itu apa? Nah, menurut Undang-Undang tahun 2009 nomor 35, narkoba itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan rasa atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam beberapa golongan. Itu pengertian narkotika. Nah, apa saja penggolongannya? Yang pertama, berdasarkan asalnya, narkotika itu dibagi 3 kelompok. Ada yang alami, artinya dia langsung dari alam tanpa melalui proses pengolahan atau penambahan apapun. Itu salah satu contohnya, ada ganja dan juga opium. Sedangkan yang kedua, ada narkotika golongan semi-sintesis. Semi-sintesis itu artinya dia dari alam tetapi butuh proses untuk bisa memanfaatkannya. Salah satunya contohnya ada morfin dan juga heroin. Dan yang ketiga, ada narkotika golongan sintetis. Narkotika ini dibuat, disintesis. Contohnya ada amfetamin yang beberapa merek dagangnya ada di beberapa apotek. Dan memang peruntukannya sebenarnya untuk obat, hanya banyak disalahgunakan. Nah, kemudian yang selanjutnya pembagian narkoba berdasarkan efek yang ditimbulkannya. Yang pertama ada depresan. Depresan itu membuat penggunanya menjadi tidak sadar diri atau dia tidur terus-menerus. Sehari-hari dia kerjaannya tidur ketika sudah memakai narkoba golongan depresan. Sementara golongan kedua ada yang namanya stimulan. Stimulan itu stimulus, berarti merangsang, membuat sel-sel saraf menjadi aktif, sehingga orang yang mengkonsumsi narkoba golongan stimulan itu menjadi hiperaktif. Kalau tertawa, dia tertawa terus terbahak-bahak, sementara kalau dia menangis tersedih-sedih, dia sedih terus-menerus tanpa terhenti. Kemudian yang ketiga ada kelompok halusinogen. Halusinogen itu berarti menimbulkan halusinasi, membayangkan sesuatu yang tidak ada, bisa membuatnya menjadi ketakutan, atau bisa membuatnya bahagia, tergantung dari apa yang dipikirkannya. Kemudian di slide kalian bisa melihat itu ritual penyuntikan salah satu contoh narkoba, Puto. Bagaimana dia digunakan, entah itu dengan cara disuntikan atau beberapa dihisap dengan alat hisap, tergantung dari kebutuhan orang-orang penggunanya. Kemudian selanjutnya ada zat adiktif. Zat adiktif itu tadi salah satu kategori narkoba, itu zat adiktif. Dan contohnya ada yang namanya inhalan. Inhalan itu berarti dihisap. Dihisap contohnya ada lem atau aibon, dan juga ada pengencer tinta atau thinner yang ketika kita hirup tanpa sengaja pun itu dirasa tidak enak, pusing, apalagi mereka yang memakainya secara sengaja untuk kebutuhan mereka sendiri. Kemudian yang kedua ada alkohol. Alkohol itu minuman yang mengandung alkohol berapapun kadarnya itu mau tidak mau, suka tidak suka menyebabkan kita menjadi pusing. Apalagi kalau dia ditambahkan dalam kadar yang banyak. Kemudian yang ketiga ada tembakau atau rokok, yang mana
Orang-orang yang rokok itu pasti ketergantungan, sekali merokok dia terus susah untuk berhenti, kecuali memang sudah ada niat tersendiri di dalam hatinya untuk berhenti. Yang selanjutnya ada obat penenang, dan yang terakhir ada zat yang menimbulkan halusinasi atau tadi halusinogen namanya. Kemudian orang-orang kenal narkoba itu dari mana? Anak-anak remaja itu kenal narkoba dari mana? Awalnya ada yang namanya rasa ingin tahu, penasaran, sehingga dia coba-coba gimana rasanya narkoba ya, bagaimana ya kalau saya meminumnya, bagaimana kalau saya memakannya, dan itu yang berbahaya. Yang kedua, kalau ada masalah, orang-orang seperti kalian yang sedang labil ketika punya masalah, itu sebagian ada yang lari ke narkoba, padahal itu tidak baik ya. Yang ketiga adalah tren. Ketika kalian bergaul dengan orang-orang yang mengkonsumsi narkoba, mau tidak mau, sedikit demi sedikit itu akan timbul ajakan, akan timbul rayuan yang lama-lama kalian mungkin terjerat kalau tidak bisa membentengi diri. Kemudian selanjutnya ada yang supaya dia diterima sama lingkungannya, jadi ikut-ikutan. Yang selanjutnya karena ada tolakan terhadap dirinya dan dia merasa ingin diterima di suatu lingkungan, akhirnya dia mengikuti orang-orang yang menggunakan narkoba. Kemudian, nah sekarang kita ke bahaya narkoba. Kenapa narkoba itu harus dihindari? Kenapa narkoba itu harus dijauhi? Karena efeknya banyak, efek buruknya banyak. Kalau kita rinci, itu ada dari segi kesehatan, yang salah satunya ketika narkoba itu masuk ke dalam tubuh kita, yang akan rusak itu organ-organ di dalam tubuh kita. Apa saja yang paling dahsyat efeknya? Yang pertama adalah ke otak, paru-paru, jantung, ginjal, hati, dan mungkin organ-organ lain juga ikut. Tapi yang paling kita soroti itu otak. Ketika otak kita sudah rusak, maka semua sistem koordinasi di dalam tubuh itu menjadi terganggu, dan itu menyebabkan metabolisme tubuh, semua koordinasi tubuh menjadi berantakan, hancur, dan itu membuat kita sebagai pengguna, mereka sebagai pengguna itu menjadi tidak kontrol, kehidupannya tidak kontrol. Selanjutnya ada penyakit yang namanya AIDS. Dia ditularkan oleh jarum suntik, salah satunya jarum suntik yang digunakan oleh pengguna narkoba yang dipakai secara bergantian itu bisa menyebabkan menularnya penyakit HIV. Selanjutnya ada overdosis. Ketika orang-orang yang mengkonsumsi narkoba tanpa dia sudah kecanduan, dia memakai narkoba terus-terusan, maka akan ada yang namanya overdosis atau istilahnya OD. Overdosis itu salah satu gejalanya timbulnya lama-lama akan menyebabkan kematian, karena organ-organ di dalam tubuh sudah tidak bisa menerima obat yang dimakan itu, sehingga memberikan respon yang luar biasa, pingsan atau bahkan tadi menimbulkan kematian. Kemudian secara kriminal, secara psikososial, itu yang pertama, narkoba itu menyebabkan naiknya kriminalitas. Kenapa kriminalitas? Karena narkoba itu harus dibeli. Dari mana uangnya? Mending kalau ada uangnya. Kalau tidak, apapun bisa dihalalkan, bisa mencuri, bisa melakukan tindakan-tindakan kejahatan lain, dan yang menyebabkan terjadinya keresahan masyarakat. Kemudian kecelakaan lalu lintas menjadi meningkat karena orang-orang yang memakai narkoba, mereka menjadi tidak konsentrasi ketika mengemudikan kendaraan, dan itu menyebabkan terjadinya kecelakaannya. Ya, kalian bisa lihat sendiri, banyak terjadi kecelakaan. Ternyata sesudah diinvestigasi, sesudah dilakukan analisis, pemeriksaan terhadap si korban ataupun si pelaku penabrakan, itu beberapa ditemukan bahwa mereka positif menggunakan narkoba. Selanjutnya ada kejahatan seksual, tindak kekerasan, keuangan, itu menjadi tidak terkontrol. Dan kalau mereka yang sudah berumah tangga, rumah tangganya menjadi tidak harmonis. Karena apa? Ya salah satunya karena keuangannya tidak tertata dengan baik. Uangnya banyak dibelikan untuk sesuatu yang tidak baik, salah satunya untuk narkoba. Nah, pemerintah itu sudah melakukan berbagai cara untuk mencegah terjadinya penyebaran, penyalahgunaan yang namanya narkoba. Salah satunya ada bentuk hukuman yang bisa diterima oleh pemakai, pengedar, ataupun apapun itu yang ada hubungannya dengan narkotika.
seperti yang kalian lihat di slide di belakang. Nah, kemudian kalian harus mengenal narkoba di sekitar kita yang banyak digunakan, yang banyak disalahgunakan. Yang pertama ada ganja. Ganja itu bentuknya seperti itu. Itu beberapa dijadikan sebagai simbol dari merek-merek tertentu, brand tertentu itu. Nah, itu ganja itu ada efek positifnya, sehingga sebenarnya dia bisa dijadikan sebagai alat untuk pengobatan. Hanya itu perlu pemantauan dari tim medis, tidak bisa sembarangan diberikan. Nah, kita lihat efek negatifnya, itu ada kepanikan, ada paranoid, halusinasi pendengaran, halusinasi penglihatan, gangguan koordinasi, kehilangan memori jangka pendek, itu pikun, gangguan konsentrasi, malas, tidak mau bersosialisasi, dan ujung-ujungnya para pecandu ganja itu bisa mengalami yang namanya kanker paru-paru. Nauzubillahi min dzalik, mudah-mudahan tidak ada. Nah, kemudian orang-orang yang berusaha melepaskan dirinya dari jeratan ganja itu bisa mengalami gangguan-gangguan secara psikologis. Salah satunya dia mudah tersinggung, anoreksia. Anoreksia itu artinya ketika makan sesuatu dia akan mengeluarkannya lagi. Kemudian tidurnya menjadi terganggu, bahkan tidak tidur sama sekali atau insomnia. Dan mengalami gangguan gastrointestinal atau gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan, keringat dingin pada malam hari, dan juga tremor. Tremor itu kejang-kejang atau bahasa kita mah ngadeg-deg. Kemudian yang kedua ada ekstasi. Ekstasi itu jenisnya banyak. Mungkin kalian pernah dengar ada yang namanya inek, kancing, UP drug, butterfly, sama black heart. Itu banyak sekali diedarkan. Nah, efeknya apa? Orang-orang yang mengkonsumsi ekstasi itu bisa mengalami rasa gembira yang berlebihan. Kita harus gembira, tapi ketika gembira berlebihan tidak terkontrol, itu efeknya buruk. Kemudian cemas, mudah tersinggung. Rasa percaya dirinya meningkat. Jadi percaya dirinya jauh dari biasanya. Kalau dia biasanya pemalu, tiba-tiba menjadi percaya dirinya luar biasa, itu patut diwaspadai. Kemudian susah tidur, sakit kepala, tekanan darah meningkat, denyut nadi meningkat, dan pecahnya pembuluh darah di otak, dan itu ujung-ujungnya menyebabkan meninggal atau kematian mendadak. Yang ketiga itu ada LSD atau lysergic acid diethylamide. Itu adalah salah satu kandungan yang ada di lem, atau kalian mengenalnya dengan istilah Ibon. Nah, tanda-tanda pemakai lem, pernah lihat? Itu matanya merah, berkaca-kaca atau berair, selalu basah matanya. Kemudian berbicaranya lambat, suka bergumam tidak jelas, dan terlihat seperti orang mabuk. Serta kalau kita berdekatan secara fisik, itu tercium bau bahan kimia. Karena mungkin seharian mereka mengkonsumsi lem dengan cara menutup kepalanya, dimasukkan ke dalam kresek, dimasukkan ke dalam kantong, sehingga uap dari lem itu bisa nempel di baju mereka, sehingga baunya tercium. Nah, kemudian mereka yang mengelem itu akan mengalami asfiksia atau kekurangan suplai oksigen, mati mendadak, dan ujung-ujungnya depresi. Depresi itu kalau yang umum didengar itu menyebabkan yang namanya kejadian bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Karena mereka mengalami halusinasi. Mungkin merasa dikejar-kejar seseorang terus-menerus, merasa dikejar-kejar makhluk halus terus-menerus, dan itu menyebabkan mereka frustasi. Sekarang tadi tiga narkoba yang ada di sekitar kita, ya, dari mulai ganja, ekstasi, sama LSD atau lem. Nah, sekarang ciri-ciri pengguna narkoba itu secara garis besar, kalau narkoba itu menyerang seorang remaja, sudah menjadi kebiasaan di kehidupan seorang remaja, itu akan menyebabkan prestasi belajarnya menurun, pola tidurnya berubah, tidak betah di rumah, tidak masuk sekolah. Sekolahnya awalnya rajin, tapi lama-lama sering kabur, sering alpa. Itu patut diwaspadai ketika kalian sudah mengenal teman yang seperti itu. Cari tahu kenapa dia, supaya kita bisa setidaknya membantu menjadi teman curhat untuk memutus rantai narkoba tersebut.
Kemudian mereka selain tidak masuk sekolah, mereka juga suka mengunci diri sendiri, tidak keluar-keluar, suka menyendiri, emosi, labil, sering marah, mudah tersinggung, tidak bayar uang sekolah. Dalam artian, uang sekolahnya sudah diberikan sama orang tua, tapi ke sekolah ternyata tidak sampai. Selama berbulan-bulan tidak bayar SPP, akhirnya orang tua yang susah. Ya. Kemudian dari bicara itu, kalau yang sudah kecanduannya akut, itu mulai cadel, gagap. Karena stimulus di otaknya sudah tidak bisa sampai, dan itu menyebabkan koordinasinya terganggu. Dan dari jalan, biasanya dilihatnya jalannya sempoyongan, seperti orang yang baru bangun tidur atau seperti orang yang baru turun dari kendaraan, tidak terkontrol. Sekarang, mengapa narkoba itu dilarang? Seperti yang tadi sudah dijelaskan, efeknya buruk. Tapi kita cari tahu kenapa dilarang. Yang pertama, dari ajaran agama. Setiap agama itu tidak memperbolehkan pemeluknya untuk mengkonsumsi narkoba, karena efeknya tadi buruk sekali, bisa menyebabkan hal-hal buruk, efek sampingan dari narkoba tersebut. Kemudian kebijakan pemerintah juga melarang, sehingga pemerintah mengeluarkan banyak undang-undang untuk membatasi pergerakan dari narkoba itu. Bagaimana narkoba itu supaya tidak disalahgunakan, dan bagaimana jeratan hukum bagi orang-orang yang berdekatan, entah itu sebagai pemakai, pengedar, ataupun apapun itu yang ada hubungannya dengan narkoba. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa narkoba itu dilarang? Karena narkoba itu bisa menghancurkan tujuan hidup dan masa depan dari seseorang. Dalam artian, ketika satu orang teman kita sudah berdekatan dengan narkoba, bisa dipastikan hidupnya itu akan berantakan. Hidupnya itu tidak akan sesuai dengan apa yang dicita-citakan, sehingga dia menjadi sesuatu yang buruk, bahkan bisa menjadi sampah masyarakat. Kemudian yang keempat berarti. Yang keempat, secara sendi yang besar, narkoba itu bisa menghancurkan negara, bisa menghancurkan bangsa. Karena apa? Bangsa itu di dalamnya adalah orang-orang. Salah satunya adalah generasi muda, anak-anak seusia kalian. Kalau anak-anaknya sudah berdekatan dengan narkoba, apa yang akan terjadi? Bangsa itu akan menjadi rusak. Bangsa itu tidak akan menjadi besar, karena tidak punya generasi penerus yang bisa mengantarkan bangsa itu menjadi bangsa yang besar. Demikian paparan yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kita, tetangga kita, teman-teman kita, dan siapapun yang kita kenal itu tidak berdekatan dengan narkoba. Mudah-mudahan tidak ada ajakan pada diri kita untuk mendekati apa itu yang namanya narkoba. Kita kampanyekan say no to drug, katakan tidak pada narkoba. Terima kasih. Mudah-mudahan paparan Ibu menjadi sedikit pencerahan bagi Ibu khususnya, dan bagi kalian pada umumnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat beraktivitas. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Bariah SPD. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi MPLS tentang pendidikan anti korupsi. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu, mengapa perlu pendidikan anti korupsi di satuan pendidikan? Yang kedua adalah contoh anti korupsi di dalam lingkungan sekolah, dan yang ketiga adalah dampak dari korupsi. Yang pertama yang akan dijelaskan adalah mengapa perlu pendidikan anti korupsi. PAK atau pendidikan anti korupsi adalah sebuah gerakan menumbuhkan nilai-nilai dalam diri siswa sejak dini. Tidak hanya di kalangan sekolah menengah, perguruan tinggi yang mengajarkan tentang pendidikan anti korupsi. Dalam usia PAUD pun sudah diperkenalkan melalui program SAAK. Apa itu SAAK?
menjadi agen-agen penerus bangsa. Oleh karena itu, saatnya sekolah menjadi lokomotif penggerak budaya anti korupsi yang dimotori oleh satuan pendidikan. Seperti kita ketahui bahwa sifat koruptif sudah hampir terjadi di semua kalangan, di semua tanah air. Maka dari itu, PAK bertujuan untuk mengajak siswanya melakukan pencegahan korupsi yang sudah membudaya. Apa sih penyebabnya seseorang melakukan tindakan korupsi? Korupsi itu berasal dari diri seseorang, dari sifat seseorang. Karena sudah lunturnya sifat kejujuran, keadilan, tanggung jawab, disiplin dari diri seseorang. Sehingga memicu seseorang melakukan tindakan korupsi. Seorang penjahat, seorang koruptor, itu bukan takdir mereka harus menjadi seperti itu. Tapi itu semua terjadi karena dari diri manusia tersebut melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Maka dari itu, sekolah atau satuan pendidikan menginginkan kalian itu menjadi anak-anak bangsa yang cerdas, yang kompeten, yang berakhlak mulia, agar kalian semua terhindar dari perilaku tersebut. Korupsi itu tidak terjadi hanya di kalangan pemerintahan, tetapi juga terjadi di dalam lingkungan sekolah. Contohnya, yang pertama yaitu mencontek, yang kedua yaitu memeras, yang ketiga yaitu korupsi waktu. Kenapa mencontek itu disebut sebagai korupsi, memeras disebut sebagai korupsi? Karena korupsi itu identik dengan mengambil hak orang lain. Ketika saudara mencontek, itu berarti saudara telah mengambil hak orang lain. Ketika memeras, apakah pemerasan terjadi di lingkungan sekolah? Terjadi, seperti contohnya kakak kelasnya yang memeras kepada adik kelas, atau disebut dengan pemalakan. Yang ketiga yaitu korupsi waktu. Ketika sudah bel berbunyi masuk ke kelas, kalian masih asik bermain di luar, masih berada di warung, itu kalian sudah mencuri waktu, ya, sudah korupsi waktu. Nah, adapun dampak dari korupsi itu sangat fatal, yaitu merugikan negara, merugikan rakyat, terjadinya tingkat kemiskinan. Karena apa? Ya karena itu uang yang harusnya diberikan atau disalurkan tidak sampai karena terjadinya tindakan korupsi tadi. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sudah diatur oleh pemerintah bahwa secara garis besar korupsi itu adalah perbuatan yang melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dan merugikan keuangan negara. Lalu bagaimana dengan dalam agama? Agama pun sama, melarang tindakan korupsi, tindakan memakan hak orang lain. Dalam surat Al-Baqarah ayat 188 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili
wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqun min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian orang lain dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK PPN Tanjung Sari, mudah-mudahan kita semua tergolong ke dalam orang-orang yang bertakwa, ke dalam orang-orang yang bersyukur, yang dijauhkan dari sifat tamak atau rakus. Mudah-mudahan kalian semua bisa menjadi anak-anak bangsa yang membanggakan. Mudah-mudahan kita dapat bertemu secara tatap muka. Mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu, kita dapat bertemu. Semoga kalian bisa mencermati dan memahami materi singkat ini. Walaupun kalian jauh di mata, tapi dekat di hati. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pertama-tama mari kita sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai hari yang ketiga ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi nikmat yang tidak mungkin kita hitung, terutama nikmat iman, Islam, serta kesehatan, sehingga kita mampu melaksanakan PLS dengan lancar. Salawat dan salam juga semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya sampai akhir zaman, termasuk kita di dalamnya yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langkahnya. Yang saya hormati para narasumber MPLS, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Dalam kesempatan ini tidak akan banyak yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih. Kalian semua telah mengikuti MPLS dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan pengenalan lingkungan sekolah ini menjadikan bekal, bahan bagi kalian semua untuk belajar, menimba ilmu, menambah kompetensi yang lebih baik lagi, dan mudah-mudahan kalian semua menjadikan orang yang bermanfaat khusus bagi dirinya dan bagi orang lain, karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memberikan manfaat bagi orang lain. Saya punya keyakinan yang sebesar-besarnya kalian akan mampu meningkatkan kompetensi di sekolah ini sehingga kalian mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kegiatan pengenalan lingkungan sekolah ini tidak seperti halnya biasanya, melainkan seperti yang kalian alami. Tetapi itu semua bukan berarti kami tidak peduli kepada kalian, tetapi kami justru sangat peduli kepada kalian untuk menjaga kesehatan di antara kita semua. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, mudah-mudahan ke depan kita bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasanya, dan mari kita sama-sama berdoa semoga khususnya di Sumedang mudah-mudahan
COVID-19 bisa terputus mata rantainya, sehingga kita bisa memasuki zona hijau. Dan ketika zona hijau, maka kita akan bisa melaksanakan pembelajaran dalam adaptasi kebiasaan baru. Tetapi bukan berarti kita semua, seluruh siswa bisa masuk, melainkan hanya 50%. Ke depan setelah kita mengalami zona hijau, mudah-mudahan selanjutnya kita bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasa, sehingga tali kasih di antara kita, tali batin di antara kita bisa terjalin dengan baik, dan kita bisa memanfaatkan kemampuan yang ada, sehingga kalian semua bisa diberi bekal yang seoptimal mungkin untuk kehidupan di masa yang akan datang. Dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, secara resmi kegiatan pengenalan lingkungan sekolah ditutup. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.